Bosku, jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 2856, Semua Menjadi Budak. Meskipun tidak ada dewa di Daxia, itu juga terdengar. Sekarang yang ini datang, nafas menyelimuti seluruh area. Ini seperti gunung Tai menekan semua orang. Tidak bisa bernafas sama sekali. Semua orang jatuh ke tanah satu persatu. Benar-benar tak tertahankan untuk menanggung tekanan dari langit. Jika dewa ini ingin membunuh, hanya napas tubuhnya yang keluar, dan ratusan ribu orang di daerah ini akan kabur dalam sekejap, dan tidak ada yang akan selamat. Bagaimanapun, itu terlalu kuat. Jelas, dewa yang datang berkunjung tiba-tiba tidak ada di sini untuk membunuh, tetapi untuk memamerkan kekuatannya. Tentu saja, tujuan utamanya adalah untuk mencari tahu, apakah Daxia benar-benar lolos dari kesempatan ini, dan apakah benar-benar tidak ada orang kuat yang lahir, terutama para dewa. Bagaimanapun, semua orang masih takut pada Daxia. Barang-barang Daxia menyembunyikan para dewa dan dengan sengaja merilis berita untuk melumpuhkan semua orang. Jadi mereka harus mencari tahu apa yang sedang terjadi. Hahaha. Apakah Daxia benar-benar melarikan diri dari langit dan kekayaan yang menghancurkan ini? Apakah benar-benar tidak ada dewa? Apa bedanya dengan sampah? Yang Daxia telah berkurang sampai titik ini. Sekarang selama aku mau, aku dapat dengan mudah menghancurkan Daxia. Hanya satu orang yang bisa mengeluarkan kata-kata arogan seperti itu. Tapi tidak ada yang meragukan kebenaran dari apa yang dia katakan. Dia benar-benar bisa melakukannya. Ini adalah Tuhan. Semua orang gemetar tak terkendali. Termasuk level Tian Sensui. Ketika saya bertemu dewa seperti sekarang, jaraknya 108.000 mil. Dan itu tidak berbeda dengan semut. Takut. Siapa yang tidak takut? Jika dewa seperti itu tidak senang, kemungkinan besar Daxia akan dihapus dari peta dan semua orang akan terbunuh. Anda tidak ada hubungannya. Dewa mana yang berkata lagi, tapi membunuh kalian dan menghapus Daxia dari peta tidak berarti apa-apa. Ini benar-benar terlalu lemah. Aku tidak tertarik sama sekali. Tapi Daxia sangat lemah. Sulit untuk bertahan hidup di dunia ini. Tiba-tiba, mata pria ini berbinar. Saya memikirkan cara bagi Anda untuk bertahan hidup. Dia melirik semua orang dan berkata, kalian semua adalah budakku. Jadilah aku orang, berlutut di kakiku dan layani aku selamanya. Hanya dengan begitu kamu bisa hidup. Saya tidak membutuhkan terlalu banyak budak. Hanya semua orang di sini. Daerah. Ikuti saya segera. Kalau tidak, aku akan membunuh mereka semua. Para dewa dari pulau itu menunjuk calon budak. Ledakan. Semua orang akan meledak. Kepalaku berdengung. Kamu akan menjadi budak. Masih hidup. Untuk sementara waktu, semua orang bisa memikirkan akhir budak yang menyedihkan. Nasib mereka tidak lebih baik dari anjing liar. Dan akan menderita segala macam penghinaan. Dan ini masih di tanah Daxia. Begitu banyak orang di Daxia akan diambil sebagai budak. Malu. Sayang sekali. Tapi tidak ada cara. Pihak lain adalah dewa. Apa yang bisa kau lakukan? Jika orang tidak bahagia, mereka dapat menghancurkan Daxia. Bisakah kalian semua melawan? Bahkan bisa dikatakan bahwa menjadi budaknya memang merupakan cara yang baik untuk bertahan hidup. Daxia sangat lemah sekarang. Sekarang adalah awal. Diperkirakan dia harus menggertaknya dari waktu ke waktu. Akhir Daxia akan sengsara dan sengsara. Mereka sekarang adalah budak. Setidaknya mereka bisa menyelamatkan hidup mereka. Tapi pertemuan menyedihkan berikutnya dimulai. Berapa banyak orang di Daxia yang bisa memulai dengan baik? Menjadi budak adalah jalan keluar terbaik.
Semua orang sudah bisa membayangkan. Selanjutnya, orang-orang Daxia akan menjadi kerumunan yang paling tercela. Budak, kuli dan semua bawahan adalah orang-orang Daxia. Kenali. Jika kamu tidak mengenalinya, kamu akan mati. Semua orang menghela nafas. Ayo, budakku. Serahkan semuanya padaku. Bab 2857. Apakah Daxia adalah tempat di mana Anda bisa datang? Dewa Dongdao memarahi. Suara ini seperti guntur, dan dapat menghancurkan semua orang berkeping-keping. Semua orang merasakan ketakutan dari lubuk hati mereka. Ini tampaknya merupakan kehendak ilahi, dan tidak ada yang berani untuk tidak mematuhinya. Bahkan ide perlawanan pun tidak. Hahaha, ada juga mantan ikan besar. Kepala Tian Chefu, Tian Sensui. Tapi apa bedanya kamu dan mereka sekarang? Mereka semua semut. Hahaha. Tiba-tiba para Dewa Dongdao ini menemukan Tian Sensui dan yang lainnya di antara kerumunan. Suaranya langsung menjadi bersemangat. Kurang dari sebulan yang lalu, Tian Sensui masih menjadi master teratas di planet ini. Mimpi buruk di hati banyak orang. Tapi sekarang tidak ada bedanya dengan semut, dan mereka harus menjadi budak. Hal-hal yang berbeda. Eksistensi yang awalnya mampu memetik bintang, namun kini bergulir di rawa. Biarkan orang tidak menghela nafas. Bagus sekali. Kamu akan menjadi pengawasku di masa depan. Aku akan mengikatmu dengan rantai emas. Ini eksklusif untukmu. Dewa Dongdao bahkan menganggap Dewa Tian sebagai budak eksklusifnya. Pikirkanlah. Rasakan serunya. Penuh kesenangan. Kenapa kalian semua berdiri diam? Pergilah. Kembalilah bersamaku. Jangan paksa aku untuk membunuh. Kekuatan para Dewa Dongdao turun, dan semua orang tanpa sadar berkumpul dan pergi. Mereka semua sepertinya didorong oleh tangan besar yang tak terlihat. Aku tidak bisa mengendalikan tubuhku sama sekali. Aku ingin melawan, tapi aku tidak bisa. Lagi pula, siapa yang tidak takut mati? Masih ada kesempatan untuk menjadi budak, tetapi tidak ada kesempatan sama sekali ketika Anda mati. Ah! Tian Sensui dan yang lainnya secara alami tidak ingin menjadi budak, dan mereka berjuang sampai mati satu persatu. Tapi itu tidak berhasil sama sekali. Aku bahkan tidak bisa mengendalikan tubuhku sendiri, apalagi yang lain. Kekuatan tak terlihat mengendalikan mereka untuk berlutut dan merangkak. Kerumunan padat di tanah semua berlutut, merangkak sedikit demi sedikit. Hah! Tiba-tiba, Dewa Dongdao di udara terkejut menemukan bahwa di antara orang-orang ini, ada orang-orang yang lepas kendali. Bagaimana ini? Mustahil. Bagaimana semut tidak bisa mengendalikan diri? Bahkan semut seperti Tian Sensui dikendalikan oleh dirinya sendiri. Bagaimana tidak mungkin bagi orang lain? Hah! Yang lebih mengerikan lagi adalah kesurupannya. Dan ketika dia melihat lagi, orang itu sudah pergi. Ini adalah mengejutkan. Ichiro Kitaichi dari Pulau Timur menjadi gila. Dia ilahi. Ada seseorang yang tidak bisa dia kendalikan yang masih bisa melarikan diri dari bawah hidungnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Menjadi gila. Dia buru-buru mencoba yang terbaik untuk mencari orang yang hilang di daerah ini. Dia sekarang berada di tingkat dewa, dan kesadarannya dapat mencakup semua yang ada di area ini. Dia akan tahu jika ada perubahan. Bahkan seekor lalat yang terlalu kecil untuk dilihat dapat mengepakkan sayapnya. Bahkan proses perkecambahan biji dapat terlihat dengan jelas. Bagaimanapun, ini adalah keberadaan seperti dewa. Persepsi segala sesuatu terlalu tajam. Tetapi mengapa orang yang hidup sebesar itu menghilang? Apakah kamu mencariku? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Kitaichi Ichiro langsung ketakutan. Seluruh orang panik, dan wajahnya berubah liar. Dia adalah dewa. Dia tidak tahu apakah seseorang menghilang,
dan dia tidak tahu apakah seseorang tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia memiliki kekuatan dewa. Bagaimana ini mungkin? Selain itu, Daxia tidak bertuhan. Ledakan. Tiba-tiba dia menderita nafas yang kuat yang menembus ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah jiwanya telah terpisah dari tubuhnya. Aneh. Takut. Wajah Kitaichiro berubah drastis, dan dia berkeringat. Rasanya seperti ada sepasang mata yang menatapnya dari langit. Kemampuan persepsinya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Orang lain tidak bisa melihatnya, tapi dia bisa. Daxia adalah di mana kamu bisa datang. Bab 2858, para dewa telah jatuh. Sebuah suara bergema seperti guntur dari 9 langit. Ketika Kitaichi Ichiro mendengar suara ini, dia merasa jiwanya akan meledak. Dalam sekejap, dia berguling dari altar ke neraka. Ledakan. Tiba-tiba, guntur ilahi datang dari langit. Ratusan ribu orang mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit, hanya untuk melihat Dewa Dongdao mana yang meledak secara langsung. Berubah menjadi hujan darah. Spektakuler dan tragis. Terkejut oleh suara. Itu adalah dewa. Itu hancur oleh suara. Siapa yang bisa membayangkan? Hujan darah jatuh, menetes ke tubuh semua orang, dan itu diserap dalam sekejap. Semua orang merasa seperti mereka telah mengambil obat mujarab. Jauh lebih bermanfaat daripada menghirup energi spiritual. Tanaman di sekitarnya juga berubah liar. Bagaimanapun, tubuh dewa lebih spiritual, dan darah seperti obat mujarab. Tapi tidak ada yang akan terkejut dengan perubahan sekarang. Tapi semua tercengang. Dewa tiba-tiba meledakkan dirinya. Meninggal di udara Daxia. Terkejut. Sangat mengejutkan. Dewa Dongdao telah jatuh. Bola mata terkejut semua orang akan terbang keluar. Apakah dewa jatuh begitu mudah? Apa yang sebenarnya terjadi? Itu adalah ilahi. Makhluk dengan kekuatan ilahi. Hahaha. Apakah itu berarti aku juga memiliki dewa di Daxia? Ya, saya mungkin tidak memiliki dewa dalam bencana ini. Tetapi kami memiliki keberadaan seperti dewa sebelumnya. Mungkinkah itu legenda Daxia? Ada dua jenis eksistensi, Tianxi Mansion dan Demon Suppression Division. Sebagian besar waktu. Sekarang musim panas besar saya berkurang, dan semua orang ingin membagi musim panas besar, dan mereka juga ingin mengubah orang-orang musim panas besar menjadi budak. Tentu saja, mereka tidak akan setuju. Setelah perselisihan terakhir, divisi setan kota dan rumah Tianxi bukan lagi rahasia. Ini hampir menjadi topik pembicaraan semua orang. Tapi sekarang semua orang percaya bahwa legenda ini benar. Kalau tidak, bagaimana menjelaskannya? Itu adalah dewa. Katakan itu hilang. Itu hilang. Harus ada tembakan karakter yang lebih kuat. Namun, malapetaka di musim panas ini semuanya telah dihindari. Tidak ada tingkat master seperti itu sama sekali. Selain itu, sekutu Daxia juga lolos dari peluang besar ini. Ini berarti tidak ada seorang pun di sini di Daxia, dan tidak ada yang membantu. Tidak ada yang memiliki kekuatan ini, dan tidak ada yang bisa membantu. Sekarang para dewa Pulau Timur telah jatuh. Maka hanya dapat dikatakan bahwa divisi Tianshifu dan Zenmo mengambil tindakan. Hampir semua orang di Daxia bersorak. Meskipun mereka tidak memiliki dewa kali ini, sebelumnya, mereka memiliki Zenmoshi dan Tianshifu. Ini tidak ada bandingannya dengan siapapun. Ye Junlin, yang pernah berurusan dengan Ichiro North, datang ke Tian Sensui. Tidak ada yang menyadari bahwa dia telah menghilang. Tentu saja, bahkan dewa seperti Ichiro Beidou tidak dapat menemukan Ye Junlin. Bagaimana mungkin orang lain? Jauh lebih mudah untuk berurusan dengan Ichiro North daripada berurusan dengan Piton Mutan. Ye Junlin tidak mengambil hati sama sekali.
Dia dan Tian Sensui bertanya kepada Li Ziran tentang kondisi mereka. Tian Sensui ragu-ragu, namun tetap berkata, Junjun ditangkap oleh seorang pria misterius. Nona Li Ziran dan Dr. Dark pergi mencari mereka di benua barat. Pada akhirnya, kami tidak menunggu mereka kembali. Apa? Junjun dibawa pergi. Itu artinya sekelompok orang ini datang untuk Junjun. Ye Junlin segera memikirkan kelompok yang menghentikannya. Tampaknya benar-benar sekarang. Dia mengira grup itu untuk Dr. Dark. Sekarang sepertinya Junjun lebih berharga. Ya, saya mendengar dari Dr. Dark bahwa ini adalah organisasi yang mempelajari biksu kuno. Dr. Dark ada di daftar mereka. Junjun pasti ada di daftar juga, kata Tianche Sensui. Oke, di benua barat, kan? Aku akan mencarinya. Orang-orang baik-baik saja, semuanya mudah dikatakan. Jika seseorang mengalami kecelakaan, jangan memikirkan kehidupan di dunia ini. Ye Junlin sangat dingin. Kaca-kaca. Disertai dentuman guntur di langit. Tian Sensui tercengang. Bab 2859, Dokter Gelap itu gila. Sepertinya karena raja berdampingan. Tiba-tiba, sebuah pikiran menakutkan muncul di benak Tian Sensui. Mungkinkah Dewa Dongdao barusan? Dia tidak bisa menahan gemetar ketika memikirkan hal ini. Segera, berita bahwa Ichiro Northrod, Dewa Pulau Timur, jatuh di Daxia dengan cepat menyebar. Seluruh dunia terkejut. Baru saja, kekuatan utama berfokus pada Daxia dan negara-negara aliansi sebagai keberadaan tanpa dewa. Itu juga diklasifikasikan sebagai salah satu negara terlemah di dunia. Tapi di detik berikutnya, ada yang tidak beres. Dewa Dongdao berlari untuk memamerkan kekuatannya dan langsung terbunuh. Sekarang semua orang tercengang. Daxia tidak memiliki dewa. Apakah ada? Jelas, semua orang di Daxia bersembunyi di pulau yang aman dan melewatkan kesempatan ini untuk memercikkan langit. Tidak mungkin ada dewa yang lahir. Tapi jika tidak ada dewa, siapa yang membunuh Ichiro Kitadou? Bingung. Bingung. Apa yang telah terjadi? Apakah Daxia benar-benar memiliki dewa? Awalnya, banyak master, termasuk banyak dewa, ingin mengunjungi Daxia secara langsung untuk melihat situasi spesifik, dan bahkan membagi sumber daya dan tenaga Daxia. Tapi setelah mendengar berita itu, semuanya berhenti. Bahkan negara elang perang tercengang. Apakah Daxia memiliki kartu truf yang disembunyikan di sini? Tapi kartu truf macam apa yang bisa menyingkirkan para dewa sekaligus? Tak lama setelah, berita dari Daxia mengatakan bahwa dua jenis keberadaan dalam legenda Daxia, Tian Shifu dan Zenmoshi, mengambil tindakan. Seluruh dunia terkejut sekarang. Apakah itu mereka atau tidak? Tapi sesuatu telah terjadi. Kitaichi Ichiro memang sudah mati. Untuk sementara waktu, semua orang tidak berani bertindak gegabah. Ye Junlin bergegas ke benua barat sendirian. Dia terengah-engah sepanjang jalan. Sekarang dia tidak memiliki rasa takut. Seperti sebelumnya, dia juga takut pada laboratorium dewa dan negara elang perang. Jangan takut apa-apa sekarang. Siapa yang menghentikan saya? Siapa yang harus saya lakukan? Dalam perjalanannya, selalu ada rintangan. Ye Junlin mendorong sepanjang jalan. Kastil kuno di benua barat. Di bawah pengaruh badai energi ini, itu telah lama terkoyak. Namun, bangunan di bawah tanah kekuatan kuno ini melindungi mereka. Setelah bersembunyi begitu lama, pasukan kuno masih mengirim orang untuk mengamati situasi di luar. Menyelidiki lingkungan luar, semua orang tahu bahwa bahaya telah diangkat. Namun kedua belah pihak kembali bertengkar. Dr. Dark bersumpah untuk membawa Junjun pergi. Kedua belah pihak mulai bertarung lagi. Kekuatan kuno seperti awan, dan mereka semua kuat. Sebanding dengan laboratorium dewa sebelumnya. Sebenarnya, ada banyak kekuatan kuno sebelumnya.
tetapi mereka tidak muncul. Tapi Dr. Dark juga tak tertandingi. Bagaimanapun, Ye Junlin secara pribadi menghargainya sebelumnya. Untuk sementara waktu, kedua belah pihak saling bertarung, membalikkan tempat ini. Tentu saja, Li Ziran dan yang lainnya tidak bisa membantu. Tapi setidaknya bisa diganggu. Pada saat ini, Ye Junlin telah datang ke benua barat. Ye Junlin merasa bahwa seluruh benua barat berada dalam kesadarannya, dan dia bisa mengendalikan setiap gerakan di mana-mana. Terutama fluktuasi energi. Dokter Gelap. Ye Junlin telah mengunci posisi Dr. Dark. Dia telah bertarung melawan Dr. Dark sebelumnya, dan ketika Dr. Dark bergerak, dia bisa merasakannya sekarang. Ye Junlin segera pergi ke tempat di mana Dokter Gelap itu berada. Dokter Gelap saat ini sudah gila. Seperti otak dewa, dia merasa berhutang pada Ye Junlin. Terutama pada akhirnya, Ye Junlin berlari untuk menyelamatkan bencana. Itu meninggalkan kesan yang tak terhapuskan di benaknya. Dia harus menyelamatkan Junjun kembali. Bahkan mati. Jadi Dokter Gelap itu gila. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kekuatan tempurnya tiba-tiba meningkat, dan itu langsung meledak. Semua orang mengerti bahwa dia menggunakan metode untuk meningkatkan kekuatannya. Segera, kekuatan kuno mulai tak terbendung. Melihat Junjun hendak diselamatkan, salah satu dari mereka tiba-tiba mengeluarkan botol obat, menuangkan pil, dan memasukkannya ke dalam mulut Junjun. Bab 2860, Racun Terkuat. Apa yang sedang kamu lakukan? Dr. Dark dan Li Ziran wajah mereka sangat berubah, dan mereka berteriak dengan panik. Cemas. Semua orang sedang terburu-buru. Aku tidak tahu obat apa yang mereka berikan pada Junjun. Terutama, Li Ziran bahkan lebih gila. Kamu memaksanya. Tidak ada yang mau mengambilnya. Teriak pria itu panik. Mau makan apa? Li Ziran berteriak. Hahaha. Ini adalah racun terkuat yang telah kami teliti sejak zaman kuno. Kami telah mengumpulkan banyak racun di dunia sejak zaman kuno. Tetapi pada akhirnya, kami memilih 87 racun paling kuat di dunia, yang terintegrasi sempurna ke dalam Togeter, menjadi racun terkuat di dunia. Karena itu adalah racun terkuat, tidak ada nama yang bisa menandingi. Racun ini tidak memiliki nama. Pria itu menjelaskan. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa memecahkan racun terkuat ini. Kami telah mempelajari para biksu kuno, dan semua racun ini terkait dengan biksu kuno di timur dan barat. Misalnya, racun terkait dengan praktisi Prakinki di Daxia. Menurut legenda, divisi iblis kota Lian Daxia tidak ada hubungannya dengan racun ini. Ada juga racun bahwa Dewa Barat kuno akan kehilangan semua kekuatan suci setelah dipukul. Pikirkanlah, 87 racun ini disatukan. Siapa yang bisa membuka racun terkuat yang menyatu bersama? Setelah mendengarkan pengantar, The Dark Doctor memiliki wajah muram. Karena apa yang baru saja dikatakan orang ini, ada 7 atau 8 jenis racun yang dia ketahui. Dan juga diteliti. Itu semua racun yang tidak bisa dipecahkan. Dia telah belajar selama lebih dari 10 tahun, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang racun ini. Oleh karena itu tidak digunakan dalam rencana laboratorium para dewa. Penelitian The Dark Doctor memiliki kebiasaan. Artinya, tidak peduli apa penelitiannya, seberapa kuatnya, ia harus terlebih dahulu mengendalikannya. Seperti Leviathan, begitu kuat. Dia pertama-tama harus meneliti cara untuk menghadapi Leviathan, dan kemudian dia bersedia membuat Leviathan. Hal yang sama berlaku untuk racun ini. Dia harus mempelajarinya dengan jelas dan menemukan solusi sebelum dia bersedia mengatur racun-racun ini dalam rencananya. Tapi butuh waktu lama untuk belajar. Dia tidak bisa menemukan solusi untuk racun ini. Di tangannya,
Racun ini tidak memiliki solusi. Anda tahu dia seorang dokter gelap. Spesialisasi dalam penelitian semacam ini. Tapi sekarang dia bahkan tidak bisa memecahkan 7 atau 8 jenis racun. Belum lagi 87. Terlalu menakutkan. Tak terbayangkan. Dokter gelap tercengang. Dia mengerti racun ini. Jadi dia percaya bahwa yang baru saja diambil Junjun adalah racun yang paling kuat. Racun tanpa solusi. Apakah kamu punya solusi? Dokter Dark cemas. Pria itu menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Jika kita memiliki kemampuan untuk menangani racun ini, apakah Anda pikir Anda akan tetap berdiri? Dokter Dark gemetar. Selesai. Sudah berakhir sekarang. Dia bahkan tidak bisa membayangkan apa konsekuensinya bagi Junjun. Setelah mereka mendengar ini, Li Ziran juga tercengang. Bagaimana denganmu? Dokter Dark berteriak dengan marah. Jika kamu tidak mendorong terlalu keras, bagaimana kami bisa? Karena kami tidak bisa mendapatkannya, kamu bahkan tidak bisa memikirkannya. Dan dunia telah berubah secara dramatis. Kita akan segera terungkap. Kita akan menyerah. Orang-orang itu berteriak dengan liar. Dokter Dark gemetar karena marah. Ah! Junjun, yang terpaksa meminum racun terkuat, tiba-tiba menjerit. Li Ziran mengepung mereka semua. Pada saat ini, semua orang dari kekuatan kuno ini telah dievakuasi. Dokter Dark berniat mengejarnya, tapi dia khawatir Junjun masih berhenti. Ledakan. Detik berikutnya, dengan pergerakan bumi dan gunung, Ye Junlin datang. Ada apa? Junjun, ada apa denganmu? Junjun. Ye Junlin sudah melihat kelainan Junjun. Bab 2861, dia sendiri telah menjadi racun. Kelompok orang yang baru saja melarikan diri memberinya racun terkuat. Dokter Dark menjelaskan kepada Ye Junlin apa yang baru saja terjadi saat memeriksa kondisi fisik Junjun. Karena situasinya terlalu mendesak. Semua orang tidak terlalu memikirkan kemunculan Ye Junlin yang tiba-tiba. Perhatian semua orang tertuju pada Junjun. Sekarang Junjun mengeluarkan suara yang menyakitkan. Tubuhnya ditutupi lapisan es, dan seluruh tubuhnya tampak membeku. Tapi kakinya seperti api. Akan terbakar. Yang paling menakutkan adalah ada garis tipis berwarna-warni di wajahnya, serta bayangan hitam besar. Selain itu, kekuatan kuat Junjun dengan cepat berlalu, dan dia telah menjadi orang biasa dalam sekejap. Dapat dilihat betapa mendominasinya racun ini. Ketika dokter gelap memeriksa, wajahnya sangat berubah. Racun itu telah sepenuhnya menyerang setiap sudut tubuh dan melahap tubuhnya. Jika bukan karena kekuatannya, dia akan mati di tempat. Kata dokter gelap. Bisakah kamu menyelamatkan orang? Li Ziran menangis. Setelah dokter gelap memeriksa, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya perlu 10 tahun penelitian untuk memecahkan racun yang terkandung dalam racun ini. Sekarang ada total 87 jenis fusi. Efeknya lebih besar dari 87. Tak berdaya. Tidak ada yang bisa memecahkan racun ini. Melebih-lebihkan bahwa racun ini akan menyerang tubuh manusia, otak, dan bahkan kesadaran. Itu tidak hidup berdampingan dengan tubuh manusia. Pertama-tama dimiliki oleh tubuh manusia, dan kemudian dihancurkan. Begitu Dokter Dark mengatakan ini, langit runtuh. Li Ziran langsung pingsan. Yang lain tidak lebih baik. Baru saja akan naik untuk melihat Junjun, tetapi dihentikan oleh dokter gelap. Tidak. Dia ditutupi dengan racun paling kuat sekarang. Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Aku baru saja menggunakan sarung tangan khusus yang bisa mengisolasi racunnya. Kalian semua tidak boleh mendekatinya. Dokter Dark diblokir. Yang lain berhenti. Dokter Dark juga pingsan. Seluruh orang juga jatuh ke tanah. Matanya penuh penyesalan.
Dia tidak bisa mengelak dari tanggung jawab untuk ini. Maaf, aku tidak menyelamatkan putrimu. Dokter gelap menghela nafas. Ye Junlin tampak tenang. Tidak berbicara. Berjalan perlahan menuju Junjun. Dokter Dark buru-buru berteriak. Tidak. Kamu tidak bisa menyentuhnya. Dia adalah racun terkuat sekarang. Jika kamu menyentuhnya, kamu akan mati. Dia dengan panik menghentikan Ye Junlin. Tapi Ye Junlin tidak berhenti sama sekali. Dia melangkah maju dan langsung memeluk Junjun. Dia dengan hati-hati merasakan perubahan pada Junjun. Pada saat ini, tubuh Junjun penuh dengan lubang, dan racunnya terlalu mendominasi dan menakutkan. Itu telah mengikis setiap inci tubuh Junjun. Berbagai masalah menyusul. Itu benar-benar Junjun memiliki bakat terkuat, dan dia telah membuat jalan sendiri, dan sekarang dia sangat kuat. Kalau tidak, Junjun pasti sudah mati. Tapi Dokter Dark benar. Ye Junlin dapat merasakan bahwa racun terkuat benar-benar sama dengan apa yang dia katakan. Setelah fusi dari 87 racun terkuat, itu benar-benar memiliki efek pertama menyerang kesadaran otak manusia. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kesadaran Junjun melemah, dan racunnya terus menyebar. Sekarang tubuh Junjun telah menjadi tubuh yang beracun. Bahkan apa yang dikatakan Dokter Gelap, Junjun sendiri adalah racun terkuat. Ini bukan Junjun lagi, tapi racun yang paling kuat. Racun telah mengambil alih Junjun dan menggantikan Junjun. Tapi Ye Junlin tidak takut sama sekali. Jika Junjun mengalami kecelakaan, racun apa yang dia takutkan? Infeksi tidak masalah. Jika Anda bisa menyelamatkan Junjun, Anda bisa menyelamatkan diri sendiri. Jika Anda tidak bisa menyelamatkan Junjun, semuanya tidak ada artinya. Ayah, Junjun sangat dingin. Junjun menangis sedih. Junjun, jangan khawatir. Ayah ada di sini. Ayah punya cara. Ye Junlin tidak bisa mempercayainya. Dengan kekuatan yang begitu kuat, dia masih tidak bisa memecahkan racun ini. Bab 2862. Gagal untuk melindungi Junjun. Junjun, ayah akan segera menyelamatkanmu. Ye Junlin meletakkan satu tangan di kepala Junjun. Dia akan menggunakan kekuatan super ampuh untuk mengeluarkan racun yang ada di tubuh Junjun. Berdengung. Isap yang mengerikan menembus ke satu tangan Ye Junlin. Dokter gelap di samping berubah liar. Dia menatap Ye Junlin dengan tidak percaya. Bola mata akan terbang keluar. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Ini lebih kuat dari Ye Junlin yang dia temui sebelumnya. Sebelum Ye Junlin, dia tidak bisa melihat seberapa kuat dia. Tapi sekarang dia merasa Ye Junlin lebih kuat. Terutama ketika Ye Junlin mengisap, dia merasa jiwanya tersedot. Bahkan ketika Ye Junlin mengisap, dia merasa seolah-olah seluruh dunia tersedot. Ini untuk menyedot semua racun dalam tubuh Junjun. Mengerikan. Dokter gelap itu tercengang. Ah! Junjun menjerit. Dia hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya akan tersedot dan dihancurkan oleh kekuatan besar. Hisap Ye Junlin cukup efektif. Ledakan. Banyak racun mengerikan tersedot keluar. Ini sama sekali tidak mungkin di mata dokter gelap. Tapi praktik kekerasan Ye Junlin benar-benar menyedot sebagian. Adapun tanda-tanda pembekuan yang baru saja muncul Junjun, semuanya menghilang. Garis warna-warni dan bayangan hitam di wajah juga hilang. Ini adalah kengerian Ye Junlin. Racunnya disedot dengan keras, dan semua gejala serangan dihilangkan. Wajah Junjun tiba-tiba berubah menjadi kemerahan, dan seluruh orang tampak kembali normal. Tapi kabut di wajah Ye Junlin belum hilang. Dokter Dark tahu mengapa. Ye Junlin masih gagal. Betul sekali. Meskipun Ye Junlin menyedot sebagian racun, dan mengendalikan semua gejala serangan. Tapi sebagian besar racun telah menyerang setiap sudut tubuh Junjun dan hidup berdampingan dengan Junjun. Inilah yang dikatakan dokter gelap,
Junjun sekarang terintegrasi dengan racun terkuat, dan Junjun adalah racun. Karena itu, apa yang Ye Junlin hisap dalam satu napas hanyalah sejumlah kecil racun yang belum menyatu dengan tubuh Junjun, atau sedang menyatu. Sebagian besar racun telah lama bergabung dengan Junjun, dan Junjun sendiri sangat beracun. Bisakah Ye Junlin menyedot racun lain? Bisa. Dengan kekuatannya saat ini, itu dapat dengan mudah dilucuti. Tapi kalau begitu, Junjun juga akan mati. Dokter gelap itu pun segera bangkit untuk memeriksa keadaan Junjun saat ini. Dia menatap Ye Junlin dengan heran. Sangat menakutkan. Junjun jelas akan mati, tetapi dia diselamatkan olehnya. Namun, ini juga untuk sementara ditekan. Tidak berguna sama sekali. Sebagian besar racun telah menyatu dengan Junjun. Sama sekali tidak ada cara. Secara khusus, itu tidak diselesaikan dengan metode kekerasan Ye Junlin. Faktanya, hasilnya sama. Junjun pasti akan mati jika terkena racun ini. Anda juga akan menjadi tubuh berbisa. Menjadi racun. Selanjutnya, Ye Junlin mencoba berbagai metode untuk mendetoksifikasi Junjun. Yuki mengesampingkan semua metode yang guru tinggalkan dalam buku-buku kuno. Semoga bermanfaat untuk racun lainnya. Tapi itu tidak berguna untuk racun terkuat di Junjun. Cara apapun habis. Tidak berguna sama sekali. Saat ini, metode yang paling efektif adalah metode kekerasan Ye Junlin. Setidaknya beberapa racun tersedot, dan timbulnya racun ditekan. Saat ini, yang bisa dilakukan Ye Junlin adalah terus menekan timbulnya racun dan menunda transformasi lengkap Junjun menjadi racun terkuat. Suasana keputusasaan telah menyebar. Dr. Dark tidak berani berbicara. Pasti ada jalan. Ye Junlin secara alami menolak untuk mengakui kekalahan. Anda tidak akan pernah membiarkan Junjun mati. Cara apapun akan berhasil. Dia begitu kuat sekarang sehingga dia tidak percaya menyelamatkan Junjun. Selama ada cara yang cocok, dia pasti bisa. Bab 2863, terjadi mutasi. Selanjutnya, Ye Junlin akan menggunakan energi spiritual paling murni untuk terus membasuh tubuh Junjun. 1. Adalah untuk menunda timbulnya racun. Kedua, lihat apakah kamu bisa mengeluarkan racun dari tubuh Junjun sedikit demi sedikit. Singkatnya, dengan dia, Junjun tidak akan dalam bahaya untuk saat ini. Dr. Dark juga tercengang. Jika itu orang lain, Junjun pasti sudah lama mati. Bagaimana mungkin dia masih simen sekarang? Racun ini sangat berlebihan. Bahkan salah satu dari mereka sudah cukup untuk menghancurkan Junjun. Belum lagi 87 jenis perpaduan sempurna. Ye Junlin tiba-tiba merampok seseorang dari kepala Lord Yan. Racun terkuat adalah sombong. Tapi Ye Junlin lebih mendominasi. Tiba-tiba mencegah timbulnya racun. Sekarang, di tubuh Junjun, ada aliran udara yang kuat yang berurusan dengan racun, menekan timbulnya racun. Namun, hal yang aneh dari racun ini adalah bahwa ia terintegrasi ke dalam setiap bagian tubuh Junjun, mengubah Junjun menjadi racun. Jika tidak, aliran udara yang ditinggalkan oleh Ye Junlin di tubuh Junjun sudah cukup untuk menghilangkan racun. Hanya saja ia dan Junjun sekarang menjadi sebuah komunitas. Sepenuhnya tumbuh bersama. Junjun adalah racun. Racun juga raja. Ada waktu. Selama aku menemukan cara, aku pasti bisa melakukannya dengan kemampuanku. Ye Junlin berkata dengan tenang. Dr. Dark tahu betapa seriusnya situasi ini. Saya hanya ingin menuangkan air dingin, tetapi kemudian saya memikirkannya. Sepertinya Ye Junlin benar-benar memiliki keajaiban di sini. Aku akan menemanimu. Selama ada jalan, kita akan berusaha. Dr. Dark juga memiliki ekspresi tegas di wajahnya. Ye Junlin memikirkan sesuatu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apakah ada cara untuk sekelompok orang tadi
Seharusnya tidak. Racun ini disebut yang terkuat. Mereka baru saja meneliti dan menggabungkan, dan tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Dokter gelap itu menggelengkan kepalanya. Jika ada yang punya solusi untuk racun ini, itu akan terlalu luar biasa. Oke, kalau begitu nyawa anjing mereka tidak bisa diselamatkan. Bunuh mereka semua saat kau melihatku. Tunggu. Kemanapun kamu pergi ke ujung bumi, aku akan membunuh mereka semua. Mata Ye Junlin memancarkan cahaya dingin. Sangat penting untuk menyelamatkan Junjun sekarang. Kalau tidak, Ye Junlin pasti sudah menyusul. Apakah Anda masih ingin hidup dengan membunuh putrinya seperti ini? Hal yang mustahil. Aku akan kembali ke Daxia dulu, dan kamu akan mengikuti di belakang. Ye Junlin memeluk Junjun dan segera pergi. Dengan kemampuan Ye Junlin sekarang, butuh waktu yang sangat singkat untuk mencapai Daxia. Setelah sampai di luar, kaya dalam semangat. Apalagi di beberapa tempat berbahaya, auranya malah lebih menakutkan. Ye Junlin tiba-tiba memikirkan cara Junjun menyelamatkan dirinya sendiri. Bukankah Junjun menciptakan jalannya sendiri? Itu membuat orang berpikir bahwa itu adalah teknik latihan Qi. Dia dapat mengontrol unsur-unsur alam dalam latihannya sendiri. Sekarang energi spiritual begitu kuat. Inilah saatnya Junjun memanfaatkannya. Dia lebih cocok dengan usianya daripada orang lain. Yang lain secara pasif menerima baptisan Reiki. Tetapi hukum gong yang dibuat oleh Junjun dapat secara aktif menyerap energi spiritual. Artinya, memaksimalkan keuntungan. Karena itu, Ye Junlin meminta Junjun untuk mencobanya sekarang. Jika dia bekerja sendiri, serap energi spiritual untuk membasuh dirinya. Mungkin ada secercah harapan. Ye Junlin sengaja berhenti. Biarkan Junjun menjalankan latihan sendiri untuk menyerap energi spiritual. Junjun juga mengikuti apa yang Ye Junlin katakan, dan mulai menggunakan latihan untuk menyerap energi spiritual. Ledakan. Pada awalnya, penyerapan energi spiritual relatif lancar, dan tampaknya energi spiritual di seluruh area digunakan oleh Junjun. Aliran stabil diserap olehnya. Melihat adegan ini, Ye Junlin tersenyum. Harapan bersinar di wajahnya. Benar-benar berguna. Yang lain tidak bisa membersihkannya secara langsung. Tetapi apakah benar-benar mungkin bagi Junjun untuk menjalankan latihannya sendiri? Bahkan Junjun menunjukkan kegembiraan. Pikir itu benar-benar berguna. Langsung, Junjun meningkatkan upayanya untuk menyerap lebih banyak energi spiritual ke dalam tubuhnya. Bahkan berusaha untuk membuang racun. Tapi perubahan mendadak terjadi. Bab 2864, Gejala Penuaan. Junjun membuka mulutnya dan menyemburkan darah, dan seluruh orang itu langsung jatuh. Junjun. Ye Junlin tercengang. Dia sedang terburu-buru. Berteriak-teriak. Racun menyerang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Racun di wajah Junjun terlihat langsung, dan semua jenis racun menyebar seperti akar pohon. Racun ini seperti makhluk hidup, dan ingin sepenuhnya menempati tubuh Junjun, yang seperti berubah menjadi pohon beracun. Batuk-batuk-batuk. Junjun terus batuk darah. Pada akhirnya, Junjun langsung pingsan. Ini bahkan lebih kejam dari apa yang baru saja terjadi. Ye Junlin segera mengambil Junjun, meletakkan tangannya di atasnya, dan segera mengirim aliran udara yang stabil ke tubuh Junjun untuk menekan timbulnya racun. Benar saja, serangan racunnya bahkan lebih parah kali ini. Tidak ada masalah dengan Junjun menggunakan latihan dan energi spiritual, tetapi begitu Anda ingin mengeluarkan racun, racun akan dirangsang secara langsung dan meledak secara menyeluruh. Bagaimanapun, mereka satu dengan Junjun. Menurut apa yang dikatakan dokter gelap, racun ini sangat licik, sehingga sangat tidak mungkin bagi Junjun untuk menghilangkannya. Bagaimanapun, tubuh saat ini juga milik mereka.
Junjun ingin mengusir mereka secara paksa. Itu hanya akan merusak tubuhnya sendiri. Ini juga akan merangsang serangan toksin. Sehingga Junjun mendapat serangan serius kali ini. Batuk darah terus-menerus. Darahnya merah. Ini yang paling menakutkan. Akan baik-baik saja jika darahnya hitam, atau warna lain. Bagaimanapun, itu telah mengeluarkan racun. Tapi sekarang darah yang dimuntahkan Junjun berwarna merah cerah. Itulah esensi dan darah hidupnya, fondasi tubuhnya. Setiap kali Anda meludahkannya, Anda membuang-buang energi hidup Anda. Ye Junlin bisa dengan jelas merasakan berlalunya vitalitas Junjun. Ye Junlin sedang terburu-buru dan dengan cepat menekan timbulnya racun. Artinya, Ye Junlin terlalu mendominasi. Kalau tidak, bagaimana Junjun bisa selamat dari serangan kedua racun terkuat? Kali ini, bahkan Ye Junlin sedang berjuang. Benar saja, beberapa hal tidak dapat diselesaikan dengan kekuatan murni, bahkan jika dia memiliki kekuatan yang paling kuat. Sekarang dia hanya bisa menekan serangan toksin. Menyuntikkan aura kuat ke dalam tubuh Junjun untuk melawan racun yang menekan tubuh Junjun. Itu saja. Kali ini, jelas jauh lebih sulit dari sebelumnya. Ye Junlin menarik napas dalam-dalam. Sepertinya Anda tidak bisa mencobanya. Ini terlalu menyakiti Junjun. Sekarang kita hanya bisa menunggu untuk mengetahui solusi sebenarnya. Jika ada upaya yang dilakukan untuk menempatkan Junjun dalam bahaya dan dia tidak dapat mengendalikannya, sudah terlambat untuk menyesalinya. Meski ditekan sementara. Tapi Ye Junlin sebenarnya melihat lebih dari selusin rambut putih muncul di kepala Junjun. Kau sangat berbakat. Ada tanda-tanda penuaan. Itu mengerikan. Jika Li Ziran melihatnya, apakah dia akan menangis sampai mati? Racun ini sebenarnya mulai menguras vitalitas Junjun. Benar-benar racun yang licik. Tidak bisa ceroboh sama sekali. Ayah, aku baik-baik saja, kamu. Jangan khawatir. Junjun bangun dan menatap Ye Junlin dan berkata dengan lemah. Ye Junlin ketakutan. Air mata hampir keluar. Namun, Ye Junlin memuntahkan beberapa suap esensi kehidupan dan darah, yang jelas merupakan kehilangan mendasar dari tubuh. Bahkan jika dia mengendalikan kejang, ada tanda-tanda penuaan. Ini juga mengerikan. Solusi harus ditemukan sesegera mungkin. Jika tidak, ini baru permulaan. Racun secara bertahap akan menang, dan pada akhirnya akan mengubah Junjun menjadi racun terkuat. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Ye Junlin sekarang tidak hanya khawatir tentang konsekuensi dari serangan terakhir racun, tetapi juga khawatir bahwa Junjun akan terus menua. Omong-omong, ada metode ini mungkin. Tiba-tiba Ye Junlin memikirkan sebuah metode. Mungkin bisa bertahan untuk sementara waktu. Jangan biarkan Junjun terus menua. Dia tidak ingin melihat putrinya dengan rambut perak di usia muda. Secara khusus, Junjun dan Li Ziran tidak dapat dilihat oleh mereka. Bab 2865, Harapan benar-benar hilang. Metode Ye Junlin sangat sederhana. Perkenalkan obatnya dengan darahmu sendiri, lalu berikan pada Junjun. Dia sekarang memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Maka Anda penuh dengan harta karun. Bahkan setetes darah pun memiliki efek magis. Karena itu, dia akan menggunakan darahnya sendiri untuk mengisi kembali esensi kehidupan yang telah hilang dari Junjun. Dengan cara ini, Ye Junlin langsung berdarah sendiri. Kemudian buat pil sesuai dengan metode kuno. Bawa ke Junjun. Benar saja, pemandangan ajaib muncul, dan selusin rambut putih Junjun menjadi hitam. Obat yang dibuat dari darah Ye Junlin benar-benar manjur. Dengan cara ini, Ye Junlin merasa lega. Selanjutnya, dia akan mengisi kembali esensi kehidupan yang hilang dari Junjun. Tapi di masa depan, Anda tidak bisa hanya bereksperimen dengan Junjun.
Sesuatu akan terjadi. Ye Junlin terbang jauh-jauh dan kembali ke Daxia. Daxia mungkin punya cara untuk detoksifikasi. Segera, Ye Junlin menemukan Tian Sensui dan yang lainnya. Ada apa? Junjun, ini. Tian Sensui dan beberapa orang merasa ngeri ketika mereka melihat Junjun seperti ini. Ye Junlin menjelaskan secara singkat apa yang terjadi. Apa? Racun terkuat. Semua orang tercengang. Cepat periksa kondisi Junjun. Beberapa Master Junjun juga datang untuk memeriksa situasi Junjun. Ketika semua orang melihatnya, wajah mereka menjadi hitam. Dapat dilihat betapa mendominasinya racun terkuat ini. Racun macam apa ini? Terlalu mendominasi, kan? Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada gunanya mengeluarkan obat mujarab. Ye Junlin menghela nafas. Normal. Ini adalah perpaduan sempurna dari 87 racun. Bahkan jika salah satunya beracun, diperkirakan tidak ada yang bisa kita lakukan. Melihat Junjun, mereka semua hampir menangis. Selanjutnya, para dokter jenius dan ahli racun dari Tian's Mansion dan klan Baolong. Ada juga ketujuh dewa jahat dari dewa beracun. Hampir semua orang akrab dengan ahli detoksifikasi telah datang. Bahkan dokter dengan teknologi modern datang, membawa peralatan canggih untuk memindai. Ini adalah konsultasi dari semua master. Beberapa jam kemudian, semua orang keluar. Wajah semua orang suram, dan mereka tidak berani menatap Ye Junlin. Jelas, tidak ada yang bisa melakukannya. Tidak ada yang bisa memecahkan racun Junjun sama sekali. Jangan khawatir tentang Raja, kata berdampingan. Aku akan segera pergi untuk membaca buku-buku kuno dari rumah Tian's dan klan Baolong. Mungkin ada solusinya. Tian Sensui berkata. Ngomong-ngomong, bukankah ada beberapa senior dari Paviliun Tianji? Mereka berpengetahuan luas. Mungkin ada jalan. Seseorang mengingatkan. Ye Junlin segera membawa Junjun ke beberapa senior di Paviliun Tianji. Kali ini, Ye Junlin juga melihat wajah sebenarnya dari beberapa senior dengan matanya sendiri. Tapi seperti apa penampilan mereka, sama sekali tidak tertarik. Aku hanya ingin melihat apakah aku bisa menyembuhkan Junjun. Beberapa senior dari Paviliun Tianji tidak menganggur, dan segera mulai memeriksa situasi Junjun. Tapi setelah memeriksa samping, semua menggelengkan kepala. Racun ini terlalu mendominasi. Cara konvensional tidak mungkin. Aku belum pernah mendengar cara apapun untuk membuka racun ini. Dan sekarang setelah racun dan tubuh anak itu hidup berdampingan, ini bahkan lebih tidak dapat dipecahkan. Racun ini terlalu licik. Sambil menyia-nyiakan roh anak itu, dia mengambil tubuh anak itu sebagai miliknya. Tidak mungkin. Bahkan 3 orang tua dengan tangan dan mata di Paviliun Tianji tidak bisa berbuat apa-apa. Hati Ye Junlin setengah dingin. Shenzhen Tian sudah pergi untuk membaca semua buku kuno, tetapi seharusnya tidak ada untungnya. Racun ini bukanlah sesuatu yang bisa kita pecahkan. Benar saja, tidak butuh waktu lama. Tian Sensui kembali dengan wajah lelah. Saya membaca semua buku kuno, tetapi tidak mungkin. Ye Junlin merosot ke tanah. Apa yang harus dilakukan sekarang? Harapannya hilang. Bersambung.